kesempatan untuk mengikuti hadir dalam forum-forum panel tersebut adalah 2 orang saksi. Demikian kita lanjutkan dengan ini masih satu panel. Silakan. Pakai mic, Mas. Iya, tadi saya lihat tata tertib yang soal ini, tradisinya dulu ya. Kalau ada kejadian khusus, maka diselesaikan terlebih dahulu kejadian khususnya. Artinya dalam teori, dalam konflik, bahwa kita selesaikan dulu masalahnya, kalau masalah selesai baru kita lanjutkan dalam perhitungan selanjutnya. Betul. Nah, saya lihat tadi itu di bagian akhir. Nah, artinya apa? Kalau begitu kita meletakkan konflik, tidak hendak diselesaikan. Sebaiknya konflik diselesaikan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan. Begitu, Mas. Itu saya saran. Saya kira bisa. Kan biasanya tradisi itu kalau kita menerima amplop, kita buka terlebih dahulu, sudah kita buka, baru kita lihat ada kejadian khusus nggak di TPS. Ini tradisi ya, asas. Ya. Kita buka, kita selesaikan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan. Dan ini saya lihat tadi tidak seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ini kan ada 2 form kejadian khusus. Yang pertama form kejadian khusus yang dicatat ketika peristiwa rekapitulasi di PPLN. Nah itu nanti kan dibacakan pada saat pembacaan hasil pleno PPLN. Dan kemudian dari situ PPLN juga kita minta memberikan penjelasan terhadap catatan keberatan atau kejadian khusus tadi, apa penyelesaiannya. Sehingga dengan begitu nanti kan bisa dikonfirmasi oleh masing-masing saksi peserta pemilu. Nah kemudian setelah itu baru setelah membacakan semuanya dan nanti ketika sebelum dituangkan di dalam formulir di forum rekap nasional ini, nanti kan ada kesempatan memberikan tanggapan, catatan bagi para saksi. Kira-kira gitu, Mas Herli. Ya kalau saya Mas mau mendahulukan bahwa dalam hal terjadi kejadian khusus di TPS, hendak kita selesaikan terlebih dahulu di sini, di ini ya. Ya. Lalu kemudian kita lanjutkan pembacaan rekap. Ya, saya kira bisa yang didahulukan adalah penyelesaian konfliknya. Konfliknya sudah selesai, baru kita lanjut pembacaan. Baik, artinya konflik sudah kita selesaikan terlebih dahulu. Kita tidak hendak meletakkan konflik. Kalau ditaruh di akhir tadi asumsinya bahwa konflik hendak tidak diselesaikan. Nantinya mau dibawa ke MK gitu. Kan kita tidak suka yang seperti itu. Oh tidak Mas, jadi kita sudah bersepakat bahwa semua catatan keberatan, temuan-temuan, semuanya sepanjang masih dalam kerangka rekapitulasi KPU di semua tingkatan harus diselesaikan oleh KPU. Jadi tidak ada kemudian kita, mohon maaf ya, lempar masalah kepada lembaga lain. Jadi kalau rekap urusannya KPU, kita selesaikan di jajaran KPU sesuai tingkatannya. Yang kedua, nanti catatan urut-urutan alur dalam rapat pleno ini pada dasarnya demikian, karena di bagian awal kan sudah disampaikan kalau di sebuah PPLN atau nanti kalau di sebuah provinsi ada catatan keberatan kan dibacakan oleh PPLN atau oleh KPU provinsi, atau kalau ada di catatan dari Bawaslu itu kita bahas dulu di sini sebelum kemudian kita sepakati. Dan intinya diselesaikan dulu sebelum kemudian semuanya kita tanda tangani hasil rekapitulasi ini. Kira-kira demikian Mas Heri. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Izin Pak Ketua, satu lagi Pak Ketua. Oke, Mas Almunardin. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf supaya jelas, Mas Heli ini saksi dari partai, Mas Almunardin saksi dari paslon ya? Iya. Oke. Sekarang ini kan masuk pada tahapan rapat pleno terbuka pada tingkat nasional. Tetapi ada 2 hal Pak yang ingin kami minta penjelasan dari KPU. Yang pertama adalah kepastian hukum Sirekap ini Pak. Ini kan sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Sirekap ini menjadi dasar, ada yang tidak. Jadi kita butuh penjelasan itu. Secara konkret di tempat ini supaya kita bisa menyampaikan. Yang kedua, ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Sirekap ini, kan begitu. Sinkronisasi data. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa peserta pemilu tidak diundang Pak pada saat itu? Pada saat KPU melakukan sinkronisasi data di Sirekap, kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang? Padahal ini hal yang krusial Pak. Ini menyangkut angka-angka di sana Pak yang diperbaiki, yang disinkronisasi. Dan itu juga, saya pikir juga Bawaslu tidak pernah memberikan tanggapan tentang itu. Ini persoalan yang mengganjal sampai saat ini Pak. Ini persoalan angka Pak, persoalan krusial. Karena semua yang disinkronisasi itu adalah data-data yang berangkat dari TPS.
Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kenapa paslon dan peserta pemilu lainnya tidak dilibatkan? Ada apa kan begitu Pak? Kita butuh penjelasan konkret di forum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begini, yang pertama pada dasarnya proses penghitungan suara di TPS itu kan dituangkan dalam formulir C plano hasil TPS. Itu yang kemudian di-scan oleh anggota KPPS dan dikirim ke data center. Sehingga kalau misalkan ada pembacaan, hasil pembacaan dari sistem terhadap unggahan foto tersebut yang tidak tidak sinkron, itu yang tetap dijadikan rujukan adalah unggahan formulir tadi itu. Dan di dalam fungsi Sirekap, unggahan foto itu ada. Kalau misalnya kita melihat pilihan ada dapil, ada wilayah. Yang kedua, dalam situasi konkretnya ketika rekap di kecamatan, itu yang dijadikan patokan adalah tetap formulir C hasil yang plano yang itu berasal dari dalam kotak. Itu yang dibuka dan kemudian ketika ditayangkan, kalau tayangannya yang ditayangkan belum sinkron, maka yang digunakan dasar adalah yang formulir di dalam kotak. Demikian juga dalam rekapitulasi ini, kalau kita nanti mulai dari PPLN kan membawa dokumen hasil rekapitulasi di dalam amplop atau sampul yang tersegel. Yang kita jadikan dasar yang itu untuk proses rekapitulasi. Yang kedua, proses yang katakanlah koreksi tadi ya, Mas Al-Munadin itu sifatnya apa? Karena sekali lagi ya pernah kami sampaikan bahwa ada katakanlah ada kelemahan sistem untuk membaca unggahan. Nah kemudian yang digunakan tetap patokannya kalau dalam Sirekap ya yang publikasi kemarin itu yang tetap digunakan ukuran adalah yang foto itu. Itu kalau dalam proses publikasi sehingga koreksi itu dalam rangka kalau ada unggahannya yang anomali, misalkan per TPS itu 300, begitu angka perolehan suaranya semua peserta pemilu, apapun jenis pemilunya, misalkan pemilu presiden, melebihi angka 300 pasti anomali. Dan ini kemudian kita cek dari unggahan foto yang diunggah oleh Sirekap. Demikian Mas Al-Munadin. Jadi di peristiwa ini nanti juga demikian, kalau dalam tayangan ini nanti yang kita gunakan itu adalah tetap dari formulir-formulir hard copy yang di dalam sampul yang dikirim atau dibawa oleh teman-teman PPLN maupun nantinya pada gilirannya oleh KPU Provinsi. Demikian penjelasan kami. Bisa dilanjutkan? Saya mau Ya, satu belum terjawab Pak. Ya. Kenapa peserta pemilunya tidak dilibatkan pada saat melakukan perbaikan data tadi? Kalau ada koreksi-koreksi yang sifatnya faktual ya, dalam arti yang rekap yang berjenjang, itu dilakukan koreksi. Kalau misalkan ada yang salah itu kan dikoreksi di tingkat rekap kecamatan dan di situ kan semua peserta pemilu saksinya diundang untuk hadir. Tapi kalau untuk yang unggahan Sirekap ini sekali lagi bisa dilihat semua pihak termasuk para peserta pemilu atau saksinya yang dijadikan rujukan adalah foto yang unggahan. Sehingga kalau ada yang dikoreksi itu katakanlah menjadi tanggung jawab KPU untuk mengoreksi itu. Yang kedua, sebagai sebuah sistem tentu ada log activity, baik di dalam sistem itu ataupun kalau mau diunduh per tahap, katakanlah di tanggal sekian sampai sekian ada berapa TPS yang abnormal, yang anomali dan kemudian dikoreksi, itu catatan log activity-nya bisa kita lihat di Sirekap oleh KPU dan kemudian kalau misalkan mau diunduh diperiksa log activity-nya TPS mana yang anomali dan kemudian dikoreksinya pada tanggal berapa, jam berapa, catatnya ada semua. Demikian, Mas. Izin, Mas. Silakan. Ini kan kita mau pleno yang DPT luar negeri ya. Nah, saya buka di Dapil 2 DKI Jakarta. Itu perolehan suara partai, suara caleg, kan total. Sorry, di mana Mas? Iya, kalau kita jumlah Sorry, di mana? Yang di Dapil DKI 2. DKI 2. Kalau kita lihat perolehan seluruh calon di Dapil 2 DKI Jakarta, PDI Perjuangan misalnya, kalau saya jumlah itu sampai 4 juta. Padahal DPT-nya cuma 2 juta. Bisa nggak dijelaskan nih kenapa ini terjadi? Ya. Yang kedua, saya juga melihat beberapa daerah ada penundaan rekapitulasi dini. Tapi tidak semua daerah. Saya dapat informasi dari wilayah.
Pertanyaan saya, apa dasar hukum menunda ini? Ada nggak di PKPU? Kemudian diatur nggak di tahapan? Kalau nggak ada, diatur nggak di tahapan pemilu PKPU nomor 3? Yang lain bahwa dasar Sirekap ini kan dasarnya pasal 18 PKPU bahwa dalam hal tidak terdapat jaringan bisa melakukan perhitungan manual. Itu artinya apa? Kita bisa tafsirkan bahwa dasar perhitungan yang ada saat ini rekapitulasi itu dari rekap. Dari Sirekap. Saya tidak mempercayai akuntabilitas Sirekap satu. Karena ya mulai dari kalau kita lihat foto-foto di Sirekap yang masuk di info pemilu, beda-beda warnanya. Ada yang kalau saya mau lihat itu, ada yang diambil di TPS sesudah perhitungan suara, ada yang diambil di pinggir jalan, ada yang diambil di kamar tidur menurut saya itu. Dari gambar yang kualitas gambar itu penafsiran saya. Ya seharusnya memang diambil ketika di TPS. Ini yang harus ini. Oleh karena itu, kemudian sinkronisasi. Saya juga mau tanya dasar hukumnya apa ini sinkronisasi? Ada dasar hukum nggak yang diatur di PKPU 25? Rekap ya, PKPU 5 tahun 2024. Saya minta dasar hukumnya karena KPU ya melaksanakan pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Di luar itu adalah melaksanakan pemilu sesuai kekuasaan. Ini yang jadi ini. Padahal dasarnya undang-undang. Yang kedua, informasi Sirekap. Di peraturan DKPP ya disebutkan bahwa KPU wajib memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat. Bukan hanya segi kuantitas informasi pemilu, tapi juga dari segi kualitas. Ini gara-gara ini banyak orang berantem. Kawan saya misalnya dapat 122.000. Begitu dia tinggal 20.000. Bagaimana bisa? Informasi yang diberikan ke publik dengan kualitas begitu rendah. Gitu loh. Dengan begitu banyak kesalahan. Oleh karena itu saya minta ini harus dijawab dulu oleh KPU sebelum melanjutkan perhitungan ini, rekap ini. Itu yang saya minta. Terima kasih. Terima kasih Mas Herli. Jadi yang pertama begini, sekali lagi kita sama-sama memahami bahwa Sirekap ini adalah alat bantu dalam proses-proses rekapitulasi. Nah di sisi lain, di bagian awal ketika setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, dimulailah untuk memfoto atau mengambil foto oleh teman-teman KPPS dan kemudian dikirim ke data center. Nah ketika dikirim ke data center oleh sistem kan dibaca ya. Nah pada titik itulah yang sejak awal kami mengakui bahwa ada ketidakakuratan dalam membaca itu. Tapi sekali lagi yang dijadikan rujukan kalau yang kami sebut ada sinkronisasi data itu karena begini, antara foto yang diunggah, penulisan angkanya ternyata tidak sesuai dengan hasil pembacaan. Inilah yang kemudian kita lakukan koreksi atau mensinkronkan tayangan angka-angka hasil konversi pembacaan foto tadi. Jadi ini yang selama ini diakses oleh semua pihak atau banyak pihak itu adalah dalam rangka untuk publikasinya. Betul bahwa memang ada yang tidak valid itu betul, tapi kami juga berusaha untuk melakukan koreksi terhadap unggahan hasil pembacaan yang tidak valid atau tidak sinkron atau anomali tadi itu. Sehingga seperti yang sampaikan saudara saksi tadi, misalkan ada calon yang pada tayangan pertama angkanya sekian ratus ribu, tapi kemudian tiba-tiba turun, itu adalah hasil koreksi. Yang paling kelihatan seperti beberapa waktu yang lalu di sebuah TPS di Kabupaten Pesawaran ya? Di Lampung misalkan, di satu TPS perolehan pasangan calon kok sampai angka juta, itu kan pasti anomali karena pemilih maksimal hanya 300. Sehingga berdasarkan temuan itu kan kita verifikasi dan kemudian kita lakukan koreksi. Jadi langkah-langkah untuk sebetulnya tidak menunda rekapitulasi yang manual berjenjang itu, tetapi kalau dalam Sirekap ternyata belum sinkron, maka untuk TPS-TPS tertentu belum dilanjutkan untuk rekapitulasi. Jadi yang dilanjutkan rekapitulasi kalau angka-angka tayangannya sudah sinkron. Dan di dalam prosedurnya kan kalau ada yang tidak sinkron, ketika proses rekapitulasi di kecamatan, sekali lagi yang digunakan adalah formulir C hasil, bahkan yang plano dari kotak suara. Sebenarnya kan ada dua, yang pertama yang plano, itu adalah dokumen yang pertama kali digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara yang masih ada angka telinya itu. Kemudian yang kedua yang salinan yang ukurannya kuarto. Dalam proses-proses rekapitulasi yang kita jadikan rujukan atau dijadikan pedoman bagi teman-teman PPK,
KPPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS adalah formulir hard copy yang C hasil plano di TPS itu. Termasuk di dalam forum ini nanti sekali lagi yang akan kita gunakan adalah formulir-formulir hasil rekapitulasi dari semua tingkatan baik itu PPLN maupun KPU provinsi yang masih di dalam sampul yang tersegel yang akan kita buka bersama-sama, kita periksa bersama-sama di forum ini. Saya kira demikian, Mas Erli. Izin Pak Ketua. Siap. Saya Putu Bravo Timothy dari Ganjar Mahfud. Kami belum menangkap begini terkait dengan Sirekap ini. Tadi Pak Ketua sampaikan bahwa kemudian kemarin ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU terkait dengan Sirekap dan data manual. Nah, pertanyaan kami adalah kemudian proses pensinkronkannya itu menggunakan data manual yang mana? Artinya ketika itu menggunakan C Plano berarti kan konsekuensi logisnya adalah membuka kotak. Nah, ketika membuka kotak, tadi apa yang ditanyakan oleh Bung Ali Munardin kemudian menjadi relevan. Kenapa kemudian kami tidak ada diundang dan tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak tersebut? Kalau benar kemudian proses sinkronisasinya itu berdasarkan C Plano. Seperti itu. Begitu. Kalaupun kemudian proses sinkronisasinya berdasarkan C hasil kemudian, lalu bagaimana dengan C hasil yang dipegang oleh masing-masing saksi dari paslon dan partai? Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kami berikutnya adalah proses yang yang diubah itu atau yang disinkronkan itu data yang mana, TPS yang mana, dalam tahapan yang mana dan lain sebagainya. Dan itu mohon dijelaskan terlebih dahulu. Dan pada prinsipnya kami tetap pada apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, kami menolak Sirekap ini. Dan apabila itu ingin digunakan maka kemudian kami menginginkan prosesnya berjenjang secara manual. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Jadi begini, yang kami maksud sinkronisasi atau koreksi itu yang di Sirekap ya, itu basisnya adalah berdasarkan unggahan foto, bukan kemudian membuka kotak membuka kotak TPS, kotak suara di TPS yang kemudian kita ambil atau kita baca dari formulir hard copy. Kalau itu kan beradanya di lapangan. Jadi yang proses koreksi ini oleh tim di KPU ini unggahan-unggahan foto itu dicocokkan dengan hasil temuan yang yang anomali tadi itu. Yang anomali ini kemudian dikoreksi berdasarkan angka yang ada di unggahan foto. Jadi ini bukan dalam arti yang buka kotak dan kemudian berdasarkan formulir C hasil yang hard copy tadi itu. Yang saya maksud tadi membuka kotak suara dan kemudian formulir C hasil plano di TPS itu yang digunakan untuk rekap secara berjenjang di tingkat PPK. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang tadi ya, dalam proses koreksi tadi ketika ditemukan by sistem itu kemudian menemukan anomali-anomali di sejumlah TPS misalkan dalam periode atau kurun tertentu, misalkan tanggal 15 Februari sampai tanggal 18 Februari, kemudian untuk unggahan tayangan hasil pembacaannya yang anomali-anomali ditunda untuk ditayangkan, tetapi untuk unggahan fotonya tetap dilanjutkan. Nah, untuk yang anomali ini dikoreksi, rujukannya adalah unggahan foto yang ada di Sirekap. Jadi bukan kemudian kami membuka kotak suara, tidak, rujukannya tetap yang ada di unggahan foto tersebut. Demikian. Bahwa misalkan TPS mana yang ada anomali dan kemudian angkanya berapa, hasil pembacaan yang anomali tersebut, dan kemudian dilakukan koreksi, di log activity ada, dan kemudian kalau itu kita unduh, dan misalkan diperlukan ya, supaya kita sama-sama transparan dan mengetahui, nanti bisa kita sediakan juga TPS-TPS yang ada anomali, itu ada detailnya, TPS mana, untuk pemilu jenis apa, dan kemudian kesalahan atau tidak validnya atau anomalinya ada di mana dan kemudian dikoreksinya di bagian mana. Kira-kira demikian. Jadi kalau memang diperlukan para peserta pemilu dan juga saksi data log activity-nya tadi itu dapat kami sediakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi intinya untuk rekapitulasi mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, teman-teman PPLN dan juga di sini semuanya manual.
Makanya nanti yang akan kita tayangkan itu ya hasil yang akan kita input itu hasil pembacaan dari teman-teman PPLN. Demikian juga nanti kalau teman-teman KPU Provinsi sudah siap, yang akan kita bacakan untuk rekap nasional juga hard copy hasil rekapitulasi provinsi. Demikian juga formulir D hasil rekap kecamatan juga diunggah di Sirekap sehingga siapapun bisa mengakses itu, bisa mengunduh, bisa mendokumentasikan. Rekap kabupaten, form D hasil rekap kabupaten juga demikian kita unggah. Dan di provinsi bagi yang sudah selesai juga akan kita unggah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cukup? Jadi pada intinya Jadi rekap begini Pak nanti- Ketua, ya, ini masih ada yang tidak jelas ini. Ini kan formulir C hasil yang diupload ini kan semua sudah ditandatangani saksi ini di betul. TPS, kan begitu. Ya pada saat KPU melakukan koreksi tidak melibatkan peserta pemilu kan menjadi lucu Pak. Yang apa? Kita juga ini kan mengawal apa yang sudah ditandatangani oleh kita punya saksi-saksi di TPS. Pada saat melakukan koreksi tadi di internal KPU dan itu 2 hari Pak. Di sini ada kecurigaan sebenarnya, tapi kita tidak mau bicara yang negatif ini. Iya. Kita mau bicara yang positif saja. Yang menjadi persoalan koreksi itu masuk di tahapan mana, dasar hukumnya apa, itu dulu yang pertama Pak, supaya jelas forum ini. Jangan juga KPU sesuka-sukanya dia berbuat Pak. Kita ini peserta pemilu wajib mendapatkan perlakuan yang sama, keterbukaan jelas asasnya Pak. Penyelenggara pemilu ini kan harus terbuka. Dalam segala hal tindakannya apalagi yang berhubungan dengan angka-angka. Yang ini krusial. Jadi kita belum mendapatkan jawaban dari Pak Ketua. Atau misalnya Kordifnya lah, Bu Betty lah, Kordif data lah. Bagaimana menampilkan data di Sirekap itu dengan yang tidak jelas seperti itu. Ini masalah Pak. Bukan jangan dianggap sepele. Kita di TPS sudah bertanda tangan saksi kita. Yang masuk di KPU ternyata salah. Karena persoalan upload tadi. Dikoreksi oleh KPU RI. Kita tidak dipanggil. Bagaimana kita membuktikan bahwa koreksinya bapak-bapak itu benar atau tidak, atau ada perubahan atau tidak? Ini problem Pak, problem psikologi kita Pak. Kemudian ini juga tidak ada dasar sebenarnya. Harusnya itu di forum pleno seperti ini dikoreksi. Bukan Bapak koreksi sendirilah ketua KPU dan anggotanya lah. Kami minta juga teman-teman Bawaslu bersikap dengan hal seperti ini. Jangan sampai Bawaslu tentang Sirekap juga belum ada. Jadi semua serba masalah ini bareng. Ya, Bawaslu tentang Sirekap ini kan juga belum ada mungkin. Karena sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu Pak. Apa yang menjadi dasar-dasar itu. Jadi ada ketimpangan-ketimpangan yang ini harus diungkap secara jelas. Kalau mau perbaiki di forum Pak, di forum pleno, bukan KPU melakukan tindakan sendiri. Ini harus clear penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang dikoreksi itu bukan fotonya, foto ya apa adanya itu yang ada foto, tanda tangan saksi, semuanya tetap kalau itu tidak kita koreksi. Hanya saja hasil pembacaannya yang apa istilahnya tadi anomali itu yang kemudian kalau tidak sama atau tidak cocok dengan hasil unggahan yang ada tanda tangan saksi, maka yang kita koreksi yang bagian ininya. Tapi ini untuk fungsi publikasi. Tapi untuk yang katakanlah rekapitulasi yang yang resmi, yang berjenjang itu tuh berpedoman kepada formulir C hasil yang hard copy, dan kemudian nanti hasil yang di Sirekap koreksinya juga mengikuti apa yang dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan pembukaan formulir C hasil plano yang dari kotak suara tersebut. Saya kira demikian. Begini Pak Ketua, izin. Tadi sejak awal kita disodorkan bahwa Sirekap itu hanya alat bantu. Kita bandingkan kemudian pada saat 2019 yang lalu dengan Situng. Ketika Situng juga bermasalah, maka kemudian itu diabaikan. Nah, pertanyaannya kemudian yang belum terjawab tadi, ketika Sirekap itu bermasalah, kemudian dasar KPU melihat ini menjadi masalah apa? Apakah karena ramai viral di media sosial, kemudian buru-buru, kemudian 2 hari itu ditutup, dan kemudian katanya dilakukan sinkronisasi, dan sinkronisasi prosesnya seperti apa, bagaimana, siapa saja yang hadir, apakah angkanya kemudian sudah benar, kan kita juga tidak tahu di sini. Gitu. Dan kemudian dasar hukumnya kemudian apa? Begitu. Kalau kemudian ini hanya alat bantu dan alat bantu ini bermasalah, ya sudah abaikan saja alat bantu itu. Balik ke manual kita. Kenapa kita tetap berpegang teguh bahwa Sirekap? Kan seperti itu Pak Ketua. Gitu. Jadi ya ini harus diluruskan dulu. Ini bukan masalah berapa banyak suara kita menang atau kalah, bukan begitu loh. Tetapi prosesnya juga harus berjalan benar begitu. Mungkin begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau untuk proses katakanlah yang ini ya
rekapitulasi yang kita gunakan sebagai hasil akhir di tingkat kecamatan itu proses rekapitulasi yang ada di tingkat kecamatan dan basisnya sekali lagi formulir-formulir yang dibuka dalam kotak. Demikian juga di kabupaten itu juga formulir hasil D, formulir form D hasil kecamatan yang itu yang digunakan untuk basis penghitungan atau rekap di tingkat kabupaten. Termasuk yang ini nanti kita akan lakukan sehingga nanti tayangan di sini katakanlah yang bukan berbasis sirekap, berbasis manual, itu nanti yang kita input ya berdasarkan apa pembacaan oleh teman-teman PPLN dari formulir yang di dalam sampul yang dibawa oleh teman-teman PPLN. Demikian juga nanti ketika teman-teman KPU provinsi sudah siap, juga yang akan dijadikan dasar untuk rekapitulasi di tingkat nasional ini juga adalah formulir yang dibawa atau disampaikan oleh teman-teman KPU provinsi pada forum rekapitulasi ini. Sehingga nanti input-input data apapun hasil perolehan suara dari masing-masing PPLN maupun masing-masing KPU provinsi nanti yang kita input di sini sebagaimana yang dibacakan atau dihasilkan atau diproduksi oleh formulir-formulir yang dibawa oleh teman-teman PPLN dan juga KPU provinsi. Di forum ini juga begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi kalau tadi soal katakanlah informasi tentang sebetulnya di TPS mana saja yang bermasalah, berapa jumlahnya, dan kemudian apa yang dimaksud koreksi atau sinkronisasi dalam durasi beberapa waktu itu ada di mana saja di dalam fungsi di dalam sirekap log activity-nya ada, dan kemudian kalau memang diperlukan kami akan menyiapkan itu supaya masing-masing peserta pemilu bisa mencermati tentang itu. Tapi sekali lagi itu kan yang tayangan atau unggahan dan itu tidak dijadikan basis untuk penghitungan yang resmi. Yang kita gunakan yang resmi dokumen-dokumen yang kita bawa mulai dari teman-teman KPPS yang membawa formulir C plano di dalam kotak suara yang dijadikan bahan rekap di kecamatan. Demikian juga ketika diadministrasikan di formulir D hasil kecamatan itu yang kemudian dibawa ke KPU kabupaten dan seterusnya sampai di tingkat nasional ini. Demikian penjelasan kami. Sebelum dilanjut Pak Ketua, karena ini forum menghadirkan Bawaslu, kami juga sekaligus menyampaikan persoalan ini kepada Bawaslu dan minta tanggapannya. Iya. Bawaslu juga kami minta tanggapan, jangan merilis banyak pelanggaran tapi tidak ada penyelesaian. Jadi melalui forum pleno ini. Nah ini Pak, penting ini pleno ini. Pleno kan saya minta kepada Ketua KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang kami sampaikan. Iya. Saya kira begitu ya, teman-teman Bawaslu, silahkan kalau mau direspon catatan tanggapan dari saksi, silahkan. Izin Ketua, setahu saya yang namanya koreksi itu hanya ada di Bawaslu melalui adjudikasi. Koreksi tidak pernah ada aturan yang mengatur bahwa KPU punya kewenangan melakukan koreksi, termasuk penundaan sirekap. Dasar hukum penundaan sirekap ini apa? Kan ini berkaitan dengan akuntabilitas. Jadi penyelenggara pemilu dia harus memperlihatkan akuntabilitas terhadap kami. Bagi kami, ini soal prosedur yang dilakukan dengan tidak benar, dengan tidak mengikuti hukum, ini berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara pemilu terhadap kami sebagai peserta pemilu. Ini yang kami pertanyaan. Jadi bukan soal isi, bukan soal ini, tapi soal prosedur yang menurut saya dilakukan dengan tidak menjunjung tinggi akuntabilitas yang baik. Itu yang kami mau. Sehingga kami ragu terhadap hasil sirekap. Apalagi misalnya di PKPU 5 itu jelas itu menjadi dasar untuk disanding-sanding. Kemudian dan kalau prosedurnya tidak benar, maka kami juga bertanya apakah hasilnya ini bisa dijamin benar? Apa jaminan? Misalnya koreksi ini bisa ada jaminan terhadap hasil yang benar. Ini yang ini. Karena menurut saya dilakukan dengan prosedur yang tidak benar. Dulu ya, saya berapa kali ikut rekapitulasi nasional. Jadi setiap ada perubahan di C hasil itu selalu dipanggil Bawaslu, peserta pemilu, kita bicarakan sama-sama kemudian dikoreksi. Tapi ini dilakukan sendiri. Ini ada apa? Kita akan bertanya. Yang gitu. Jadi menurut saya prosedurnya yang tidak dilakukan dengan tata cara yang tidak akuntabel. Ini yang membuat kita bertanya, apalagi prosedur yang sudah tidak benar, kita juga bertanya tentang hasilnya. Bagaimana hasil ini bisa dijamin akuntabel? Itu yang harus perlu dijelaskan. Karena penyelenggaraan pemilu itu selalu didasarkan pada peraturan perundangan. Itulah dasar hukum akuntabilitas penyelenggara pemilu terhadap peserta pemilu. Kami mau bertanya soal
Bagaimana? Karena ya asas pemilu pasal 3 jelas bahwa pemilu didasarkan atas kepastian hukum salah satunya. Nah, kalau dilakukan dengan tata cara membuka sendiri, ini sendiri, menurut saya itu di luar dari kepastian hukum. Begitu, Ketua. Terima kasih. Silakan Bawaslu dulu ya menanggapi. Silakan. Terima kasih. Kami perlu merespon karena tadi ditanya secara langsung. Pertama, berkenaan dengan Sirekap, Bawaslu sudah berkirim surat kepada KPU sebanyak 3 kali. Pertama adalah tanggal 13 Februari sebelum hari pemungutan suara, yang pada intinya mempertanyakan, menegaskan kembali soal akses buat Bawaslu terhadap Sirekap. Yang kedua, mengingatkan kembali karena beredar informasi di dunia informasi berkenaan dengan Sirekap masih dalam masa pengembangan, padahal sudah akan masuk hari pungut hitung. Surat itu kami layangkan tanggal 13 Februari. Surat yang kedua kami layangkan tanggal 17 Februari, yaitu untuk pada intinya pertama adalah mengingatkan KPU bahwa Sirekap alat bantu, sehingga sebagaimana mestinya alat bantu tidak mengalahkan proses manual berjenjang yang kita lakukan. Yang kedua adalah menghentikan tayangan Sirekap untuk sementara karena kami mendapatkan banyak sekali masukan dan informasi soal tidak sinkronnya data yang ada di Sirekap. Yang ketiga, surat dilayangkan pada tanggal 19 Februari yang pada intinya menyatakan bahwa mempertanyakan, meminta penjelasan kepada KPU berkenaan dengan informasi terjadinya penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan alasan untuk optimalisasi Sirekap. Nah, terhadap surat ini KPU kemudian memberikan jawaban pada tanggal 21 Februari. Yang pada intinya terhadap surat ini yang dijawab adalah surat pertanggal 17 dan tanggal 19. Yang menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk melakukan penundaan rekapitulasi, tetapi semata-mata untuk proses persiapan rekapitulasi di kecamatan di mana optimalisasi Sirekap diperlukan. Nah, dalam konteks ini kami perlu menegaskan bahwa Bawaslu sudah jauh-jauh hari mengingatkan Sirekap sekali lagi hanya alat bantu. Yang kedua, alat bantu tidak boleh mengalahkan soal rekapitulasi yang dilakukan secara manual berjenjang. Nah, terhadap situasi carut-marutnya informasi berkenaan dengan akurasi Sirekap, maka kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk selalu melakukan pengawasan melekat dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk menyandingkan C hasil salinan, dan Sirekap. 3 ini kemudian kami mintakan untuk selalu disandingkan. Nah, dalam konteks ini itu yang terjadi. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ingin kami tegaskan lagi ya bahwa disampaikan oleh Mas Harli tadi bahwa koreksi dalam arti mengubah hasil dari formulir itu kami tidak melakukan koreksi terhadap formulir tersebut. Kalau ada koreksi terhadap hasil yang ada di formulir itu yang dilakukan secara berjenjang pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Dan itu hasil rekapitulasi di setiap kecamatan itu juga diunggah. Dari situ kita bisa sama-sama memeriksa apakah formulir C hasil hard copy ya yang di dalam kotak suara dan juga yang salinannya dipegang atau dimiliki oleh masing-masing saksi peserta pemilu dengan apa yang dihasilkan dalam formulir di hasil kecamatan itu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau misalkan rekapitulasi manual tadi angka-angka dan kemudian data-data yang dari situ belum sesuai, itu kan kita koreksi bersama-sama di forum-forum rapat pleno berjenjang rekapitulasi mulai dari kecamatan dan KPU kabupaten. Demikian juga di dalam forum rekapitulasi ini teman-teman PPLN sudah mengunggah hasil rekapitulasinya di masing-masing PPLN dan hard copy-nya yang sekali lagi yang kita gunakan kan hard copy yang dibawa oleh teman-teman PPLN ke forum rekapitulasi nasional ini. Sekali lagi kalau yang di dalam sistem tadi tentang data anomali hasil pembacaan terhadap foto
dan kemudian ada penundaan untuk tayang sebagaimana rekomendasi Bawaslu tadi itu, dan juga yang dikoreksi di mana saja, angkanya semula tayangannya berapa dan dikoreksi sebagaimana rujukan di dalam foto yang diunggah itu di dalam log activity ada, dan kami akan menyiapkan log activity itu sebagai bahan untuk masing-masing peserta pemilu untuk melakukan pendalaman atau membaca situasi tentang apa yang kami sampaikan tadi itu. Setelah mengenali ada yang anomali dan kemudian kita koreksi, catatan-catatannya ada semua. Sebagai bentuk ini ya, untuk menjawab sebetulnya yang dimaksud koreksi itu apa, yang dimaksud sinkronisasi itu apa, itu di dalam dokumen-dokumen log activity itu ada, dan kalau memang diperlukan akan kami siapkan. Saya kira demikian. Silakan. Mohon izin Ketua, saya Franditya Utomo menggantikan rekan Putu Bravo, masih ada keperluan. Mohon izin. Ya, siap. Yang terhormat Bawaslu, komisioner, teman-teman dari paslon lain, dari partai politik, terima kasih. Ini saya pikir penting, Ketua, karena kenapa? Sebelum kita masuk ke rekapitulasi tahapan yang sebenarnya untuk rekap di luar negeri, saya pikir penting untuk bisa memperoleh kepastian hukum tentang penyelenggaraan tahapan rekapitulasi secara berjenjang ini. Yang bisa kita sampaikan kenapa kok kita penolak Sirekap, karena memang kita melihat ada kegagalan memaknai Sirekap ini sebagai alat bantu, ya, yang kemudian ternyata apabila ini kita bandingkan dengan penggunaan situng pada tahun 2019, ini kan sangat berbeda. Situng sebagai alat bantu memang betul, memang begitu adanya, karena perlakuan KPU terhadap situng ketika situng bermasalah itu kembali ke manual, ya kan. Sementara saat ini pada pemilu 2024, ketika Sirekap bermasalah, perlakuannya berbeda, lain. Seolah-olah ya mencocokkan itu ketika ada data anomali dan sebagainya, seolah-olah harus diperbaiki. Padahal kan statusnya sebagai alat bantu, Pak. Kalau begini caranya, sementara tidak ada dasar hukum untuk bisa menjelaskan proses ini, sinkronisasi atau apapun namanya, koreksi dan sebagainya, yang itu tidak ada nomenklaturnya dalam tahapan rekapitulasi, ya. Kita bingung, ini betul-betul jadi alat bantu atau alat utama? Seharusnya kan kalau statusnya sebagai alat bantu, seharusnya sama diperlakukan sebagai alat bantu seperti situng. Dan Bawaslu sudah mengingatkan, ini alat bantu loh, 3 kali. Dan masih dipakai. Saya pikir sudah layak direkomendasikan, tidak hanya saran perbaikan. Bawaslu sudah betul mengingatkan ini alat bantu sampai 3 kali. Saya pikir yang surat ke-4 atau seterusnya, saya pikir sudah layak untuk penindakan. Ya, kenapa? Ya kita berada pada jalur yang nggak jelas. Track apa sebenarnya yang kita lalui ini? Ya, mau dibawa kemana? Suara yang dititipkan oleh rakyat kepada wakilnya, itu mau dibawa kemana? Mau diperlakukan seperti apa? Karena tata cara itu adalah nilai. Tidak bisa, Pak, dalam gelap-gelapan begini. Mohon maaf, Ketua. Karena terdapat perbedaan yang signifikan. Bukan soal kemudian kalah menangnya, tapi tata cara prosedur ini adalah nilai. Nilai itu adalah anggapan baik dan buruk. Kita mau dianggap baik apa dianggap buruk? Ini persoalan, karena pada faktanya Sirekap itu diperlakukan bukan sebagai alat bantu. Itu harus dicatat. Sudah diperingatkan 3 kali, masih ngotot dipakai, ya kan? Sementara kita nggak tahu dasar hukumnya apa. Bingung kita. Blackout tanggal 15, tanggal 18, sinkronisasi dan sebagainya, nggak tahu kita, Pak. Tidak ada acuan.
untuk bisa mencapai sebuah pemahaman bersama tentang demokrasi, tentang elektoral, dan kita semua ditarik untuk mikirin Sirekap. Ngapain? Kalau memang ada kesalahan di Sirekap ya sudah gitu loh. Kenapa harus disinkronisasi dan sebagainya? Oh itu ada fisiknya kok, ada yang manual yang bisa kita jadikan acuan. Kenapa kok harus ada sinkronisasi, koreksi dan sebagainya yang beresiko gitu loh. Beresiko, Bawaslu sudah menegur 3 kali kok. Kan beresiko, ngapain? Artinya ini kalau kita sepakat tata cara prosedur adalah nilai. Gitu loh. Lah kok kita kok terjebak pada Sirekap yang kita nggak tahu barang apa ini. Ya. Apalagi kalau kita diskusi sama orang IT sudah mumet kita, Pak. Fisiknya difoto sama tapi data digitalnya nggak tahu kita, Pak. Gitu loh. Lah mohon Ketua ini menjadikan dasar ya, karena memang tanpa ada pijakan yang jelas kita tidak bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk rekap yang di tingkat nasional ini yang kita gunakan kan sekali lagi karena Sirekap itu alat bantu, maka kemudian yang kita akan bacakan dan kemudian akan kita data atau kita catat atau kita input itu yang seperti kami sampaikan ya, secara prosedur yang digunakan secara sah, secara berjenjang itu adalah hasil rekap yang di tingkat kecamatan berdasarkan rekapitulasi penghitungan di semua TPS. Demikian juga ketika rekap di tingkat kabupaten itu juga yang digunakan adalah hasil rekap di tingkat kecamatan. Nah, demikian juga berjenjang sampai tingkat provinsi. Jadi nanti ketika KPU provinsi menyampaikan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat provinsi kepada KPU pusat untuk bahan rekapitulasi di tingkat nasional pun juga yang akan digunakan dokumen yang dibawa secara fisik itu, termasuk teman-teman PPLN. Jadi proses ini nanti sebagaimana bahwa sekali lagi Sirekap itu hanya alat bantu, maka yang kita gunakan rujukan atau dasar adalah dokumen-dokumen fisik yang dibawa secara berjenjang mulai dari TPS, rekap PPK, dan seterusnya PPK ke KPU kabupaten dan KPU provinsi sampai di tingkat pusat. Demikian. Jadi nanti forum rekapitulasi di tingkat nasional tentu saja sekali lagi yang kita gunakan rujukan yang utama adalah dokumen yang dibawa oleh masing-masing penyelenggara pemilu di tingkat sebelumnya PPLN maupun KPU provinsi. Dan yang ditayangkan yang dijadikan untuk input di dalam forum rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional kalau tadi bahwa kita bersepakat Sirekap itu hanya alat bantu dan kemudian dianggap bermasalah, maka kemudian bukan itu yang kita gunakan untuk proses rekapitulasi di tingkat nasional ini. Demikian. Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Tapi sekali lagi penjelasan tersebut tidak menjelaskan, tidak menjawab status Sirekap yang sebenarnya sebagai alat bantu ya, dan harus diabaikan ketika dia bermasalah. Kok minta kompensasi? Karena pada waktu dia blackout 2 kali itu kan ada beberapa daerah yang tahapan rekap berjalan dihentikan, yang belum ditunda. Bisa dijelaskan itu? Dasarnya apa? Kami jelaskan sekarang ya. Jadi kalau di dalam Sirekap yang tayangan, yang tadi yang istilah mudahnya untuk hasil konversinya yang angka-angka itu, hasil pembacaan dokumen itu dalam tayangan tidak sesuai dan kemudian rekap di tingkat kecamatan mulai, itu kan yang sekali lagi yang tetap yang digunakan yang ini, yang formulir yang C hasil dari TPS. Nah, karena pembacaan yang tadi dijadikan rujukan oleh banyak pihak,
ketika publikasi, dan itu kalau dibawa ke forum rekapitulasi di tingkat kecamatan yang rekap yang berjenjang secara resmi tadi itu kan bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap angka. Padahal sesungguhnya yang kita gunakan adalah formulir yang ada dari TPS yang jadi dalam kotak suara itu. Sehingga sebetulnya dalam rangka supaya yang ditayangkan itu tidak menjadi rujukan utama dan tidak menimbulkan problem pemahaman, maka kemudian bukannya dihentikan secara total ya, tetapi bagi yang prosesnya sudah berjalan dan sudah sinkron datanya, ya tetap dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut. Saya nggak tahu ya, ini mohon dicatat oleh Bawaslu ketika memang barang ini tidak layak untuk dipublikasi tapi tetap dilakukan publikasi, ini hukumnya bagaimana? Ini mohon dicatat. Karena ini kan sudah membuat kekacauan ya, kegaduhan, kemudian ketidakpastian dan sebagainya. Karena bagaimanapun yang sudah dipajang oleh KPU yang ada garudanya pasti sebuah kebenaran, Pak, gitu loh. Ini nih tidak bisa kita dimainkan kayak begini gara-gara ada kesalahan tayangan, kita mohon maaf, kemudian kita perbaiki, sementara mekanisme perbaikan itu juga yang sinkronisasi, koreksi dan sebagainya kita tahu apa dasarnya, apa yang jadi penjelasan ketua tadi tidak menjawab itu semua, tidak menjawab tindakan yang diambil KPU ini sebagai solusi terhadap penyelenggaraan tahapan rekapitulasi secara berjenjang. Kalaupun si rekapnya bermasalah, udahlah tinggal gitu loh, jalan, tidak perlu pakai minta penundaan, kemudian dihentikan dan sebagainya. Ini membingungkan. Dan itu mengacaukan betul, karena lapangan pasti kacau. Kacau lapangannya. Gitu loh. Artinya ini merugikan gitu loh. Tindakannya KPU ini merugikan ujungnya. Nah, nanti mohon Bawaslu bisa mencatat ini sebagai poin penting. Ya. Ini tindakan KPU ini berdampak pada kerugian peserta pemilu. Bunga. Terima kasih. Teman Bawaslu ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh pandangan atau pendapat saksi? Kami mencatat seluruh proses yang ada di ruangan ini tentu menjadi pencermatan Bawaslu.